Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahida Umaira Sahar, mahasiswi Farmasistika Sekolah Kesdam 7 Wirabuana. Baik, kali ini saya akan membawakan materi penetapan kadar dengan instrumen spektrofotometri UV-Vis. Ini adalah contoh salah satu penelitian dalam bentuk jurnal, judulnya Penentuan Jenis Tanin dan Penetapan Kadar Tanin dari Kulit Buah Pisang Masak, Musa Parideziaca, secara spektrofotometri dan permanganometri. Penentuan panjang gelombang maksimum. Pada penelitian ini, penentuan panjang gelombang maksimum menggunakan larutan baku asam galat. Cara penentuannya, panjang gelombang maksimum larutan baku asam galat dipipet sejumlah tertentu dan dimasukkan ke dalam lampu ukur 10,0 mili, ditambahkan 1 mili reagen koding Thiochaldeu, kemudian dikocok dan didiamkan selama 5 menit. Ke dalam larutan tersebut ditambahkan 2 mili natrium karbonat 15%, dikocok homogen dan didiamkan selama 5 menit. Selanjutnya ditambahkan aqua demineralizata sampai tepat 10,0 mili dan baca absorbasinya pada interval 500 sampai 900 nanometer. Dicatat panjang gelombang maksimumnya. Hasilnya, panjang gelombang maksimumnya 765,50 nanometer. Persamaan garis. Y sama dengan AX tambah B dan koefisien relasinya. Pada jurnal ini diketahui konsentrasinya 1 sampai 7. Absorbasinya sebagai berikut. Pada persamaan garis yang akan dicari yaitu nilai A dengan nilai B, dan nilai R-nya bila perlu. Saya tampilkan tabel untuk mencari apa-apa yang digunakan pada rumus untuk mencari nilai A dan nilai B. Penentuan nilai A dengan rumus N dikali sigma X kali Y dikurang sigma X kali sigma Y bagi N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat, di mana N sebagai nilai dari konsentrasi. Dimasukkan seluruh nilai-nilai yang sudah ada tercantum dalam tabel, maka hasil dari nilai A-nya yaitu 0,0887. Selanjutnya, nilai B. Nilai B dicari dengan rumus sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kali sigma X Y dibagi N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2. Pada penentuan nilai B didapatkan hasilnya 0,0601. Dari perhitungan di atas maka didapat persamaan garis Y sama dengan AX tambah B, Y sama dengan 0,0887X tambah 0,0601. Dari persamaan ini maka perhitungan yang saya buat dan perhitungan dari jurnal sama. Selanjutnya, perhitungan nilai R. Rumusnya N kali sigma X Y dikurang sigma X kali sigma Y bagi akar dalam huruf N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2 dikali R untuk mencari nilai R, di mana N kali sigma X Y dikurang sigma X kali sigma Y bagi akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2 dikali N kali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Dari rumus tadi maka dimasukkan semua nilai-nilainya, didapat nilai R 0,999. Hasil penelitian bisa dipertanggungjawabkan karena nilai korelasi R kurang dari 1. Penetapan kadar tanin total. Samping kirinya adalah prosesnya, dan samping kanan tabel itu adalah hasilnya. Absorbansi adalah nilai Y, lalu nilai Y tersebut dikonversikan dalam rumus Y sama dengan 0,0887X tambah 0,0601. Pada rumus tersebut yang diketahui ada nilai Y, yang maka dicari adalah nilai X. Sebanyak 7 nilai X yang
8 nilai X yang dicari sebagai berikut adalah jawabannya. X1 1,983, X2 2,287, X3 2,456, X4 1,994, X5 2,186, X6 4,936, X7 5,196. Rumus penetapan kadar. Rumusnya C kali V kali FP bagi W kali 100%, di mana C sebagai konsentrasi sampel, F kali volume, F sama dengan volume sampel, FP adalah faktor pengenceran, dan W berat sampel. Dari rumus tersebut didapat jumlah kadar pada tabel tadi. Dari rumus tersebut didapat rata-rata kadar tanin adalah 2,458%. Hasil penetapan kurva baku kerja asam galat. Pada tabel yang ditampilkan ada konsentrasi dan absorbansi. Sampingnya ada grafiknya. Jadi kita sesuaikan antara konsentrasi dengan absorbansi. Hasil regresi menunjukkan bahwa R hitung ada atau 0,99 lebih besar dari R tabel 0,754. Maka hubungan antara konsentrasi dan absorbansi memiliki korelasi yang bermakna. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.